saya agak terkejut juga kan dengan undang-undang yang dirancang yang baru bahwa kemudian memberikan peluang TNI dan Polri untuk kembali menduduki jabatan-jabatan di aparatur sipil negara. Ini kan bagian dari proses mengembalikan TNI dan Polri kepada dui fungsi. Iya. Itu yang itu dilakukan oleh pada eranya Jokowi dan itu berbahaya. Saya merasa bahwa kali ini ya pada isu pada Pilpres 2024 itu bukan soal Islamophobia, tapi soal kecurangan. Yang besar malah kecurangan. Iya, soal kecurangan. Justru itu yang terjadi. Soal etika, soal moral yang dulu kelihatannya kita lupa bahwa itu menjadi sebuah satu hal yang penting begitu. Parameter pemilihan seorang tokoh itu bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Iya. Tapi orang selalu kan selama ini nggak ngeh gitu apa sebenarnya maksudnya. Baru ketika kemudian muncul soal etika dasmu dan sebagainya, orang jadi anak-anak sampai generasi TikTok pun paham soal etika. Jadi saya kira kita mesti berterima kasih pada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kan gitu ya. Saya memprediksi era seperti Pak Jokowi itu nggak akan terjadi lagi karena ya beda sekali antara misalnya Pak Jokowi kan orang yang nggak pernah baca buku, sementara Pak Prabowo baca buku. Orang yang baca buku pasti beda lah dengan orang yang nggak baca buku gitu. Sekarang ini kan kelihatannya geng Orde Baru lagi nih. Gini, nggak tepat banget kalau disebut geng Orde Baru. Nggak tepat. Nggak tepat banget karena kan begini, orang-orang seperti Pak SBY, orang-orang seperti Prabowo, itu kan sebenarnya dia produk dari era reformasi di tubuh TNI. Kan orang seperti Pak SBY bahkan termasuk salah satu konseptor dari back to basic, dari tentara yang kembali itu. Tetapi di era Pak Jokowi justru dui fungsi ABRI yang dulu ditarik oleh para senior-senior untuk orang seperti Pak Agus Yudhoyono, Pak SBY dan juga Pak Agus Wirahadikusuma yang almarhum sudah meninggal itu kan, itu kan sebenarnya dengan kalau dalam terminologi Barat disebut sebagai back to barak, ya, kembali ke barak gitu. Tapi kalau kita disebut back to basic, apa sih back to basic itu? Karena kan kita kembali pada kalau TNI itu kembali ke tentara rakyat, yang kita merujuk pada katakanlah yang itu juga dibuat tesisnya sangat menarik oleh Profesor Salim Said di Ohio State yang The Genesis of Power, itu sejarah tentang bagaimana lahirnya tentara Republik Indonesia itu tentara rakyat sesungguhnya gitu. Itu doktrin tentara yang di masa lalu. Jadi mereka ini sebenarnya harusnya gitu bahwa kemudian harusnya mereka ini bukan produk Orde Baru, bahwa Prabowo itu menantunya Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru, gitu. Tetapi harusnya dia adalah bagian dari produk reformasi dan mereka ini adalah percaya dengan hidupnya, mereka besar dalam tradisi Barat juga ya, yang under civilian control itu yang disebut seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan Prabowo dulu masuk nggak kelompok hijau royo-royo dulu tuh? Nah ini menarik ya, karena saya itu kan mengenal Pak Prabowo sudah, saya kira mungkin sejak kenal masih perwira menengah ya pada waktu itu ya. Dan saya tahu mereka justru dulu Pak Prabowo ini orang yang sangat dekat dengan kelompok Islam gitu. Orang ya seperti Kiai Khalil Badawi misalnya ya, yang itu kan itu partnernya itu. Ada orang seperti Safri Samsudin segala macam teman dekatnya Pak Prabowo itu kan orang-orang yang sangat dekat dengan kelompok Islam. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa disebut sebagai Islamofobi. Gitu, bahwa Pak Prabowo bukan seorang Islam yang praktis gitu, Islam yang soleh. Tapi bahwa dia tidak memusuhi Islam, sejarahnya saya tidak pernah melihat dia memusuhi Islam. Apakah kemudian karena kepentingan politik belakangan ini terjadi semacam itu? Karena saya agak terkejut juga kan dengan undang-undang yang dirancang yang baru bahwa kemudian memberikan peluang TNI dan Polri untuk kembali menduduki jabatan-jabatan di aparatur sipil negara. Ini kan bagian dari proses mengembalikan TNI dan Polri kepada dui fungsi. Itu yang itu dilakukan oleh pada eranya Jokowi dan itu berbahaya. Gitu. Memang rupanya pembisik ini sangat berpengaruh ya. Orang sekitar ini sangat berpengaruh ya. Jadi begini, saya pernah mengalami di proses sebelum reformasi itu, ketika Pak Harto naik haji. Terus terang saya termasuk yang ditugaskan tuh dari mahasiswa untuk merapat. Mahasiswa ya pada waktu itu ya. Kemudian saya diminta menjadi interpreter dalam sebuah pertemuan dan di situ
orang-orang sekitar beliau. Saya ingat di Hotel Hilton pada saat itu, di Mekah. Lalu saya diminta setelah, karena udah tingkat akhir, diminta kalau pulang nanti bergabung di protokoler istana. Saya nggak terlalu paham saat itu, tapi ada misi katanya, kita ada proyek Islamisasi di dalam. Lalu diceritakan betapa sulitnya Pak Harto bisa pergi haji itu. Dan bagaimana dihalang-halangi oleh sekitarnya. Gitu ya. Di saya mau bercerita tentang penguasa dan orang sekitar. Memang kalau dulu zaman Firaun juga gitu, ada Haman, ya ada penasihat-penasihat, ada tukang sihir. Dalam cerita-cerita masa lalu selalu ada. Dan itu konsekuensi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan itu. Bahwa orang-orang sekitar penguasa itu sangat berpengaruh. Nah, kalau sekarang gimana kira-kira nih? Dan ini kan nanti pengaruhnya ke media juga. Jadi saya mau tarik tentang penguasa, lalu nanti ke media. Kalau kemarin kan subur sekali itu. Jadi dari penguasa menekan, ya dengan memakai kelompok Islam tertentu untuk menghantam kelompok Islam yang lain. Dengan mengeluarkan narasi-narasi ya kebencian terhadap sesama Muslim. Dan itu masuk di media. Wah, Ustadz ini nggak boleh masuk di BUMN, nggak boleh di kementerian, nggak boleh di televisi. Dan itu semua pemret, bahkan kampus-kampus pun para rektor dilarang. Nah itu kita semua pernah mengalaminya. Kalau Pak Anies baru belakangan, kita udah duluan tuh, udah kenyang tuh. Gimana Mas Herse? Kebetulan sebagai wartawan saya pernah cukup lama bertugas di istana, eranya Pak Harto ya. Jadi setidaknya saya bisa mengikuti secara dekat juga apa yang terjadi di istana pada eranya Pak Harto dan pada akhir-akhir masa jabatannya Pak Harto itu ya. Nah makanya itu penting kita untuk memahami konteks sejarah mengapa itu semua terjadi ya. Kalau tadi Anda sampaikan bagaimana hubungannya dengan media ya. Sekarang ini gini, yang jelas pertanyaan saya, kalau adik-adik semua ini saya kira masih ada yang baca koran nggak sekarang? Nggak ada lah. Nggak ada ya, nonton televisi? Hah? Enggak juga, jarang. Nontonnya apa? Masih lihat gadget kan ya? Iya. Dan kalau baca beritanya dari media-media online paling ya. Iya. Media online aja Anda membuka media online-nya atau Anda mendapat link kiriman medianya? Kiriman link ya kalau kiriman link ya, sangat jarang. Kalau kan konsumnya TikTok nih. Oh iya generasi TikTok ya. Iya. Jadi kalau jarang sekali sekarang pun yang membuka lewat gadget itu langsung ke link medianya jarang. Jadi kalau baca itu dari situ ya, dari TikTok ya memang. Ya generasi TikTok itu beda banget ya. Wah ini saya kelihatan kalau manusia jadul banget dong ya. Saya ngomong. Generasi mereka ini nggak googling kalau cari informasi. Enggak ya. TikToking. Nah, TikToking. Oh iya. Beda dengan kita ya. Beda. Kita mesti googling. Karena mereka punya algoritmanya sendiri. Ya, kalau saya dulu malah berbeda lagi. Kalau saya bukan googling, saya datang ke perpustakaan, membuka-buka buku, buka-buka majalah lama dan sebagainya, dan kemudian fotokopi biasanya gitu kalau untuk ya. Jurnalis sejati lah. Zaman dulu waktu itu belum kan? Belum. Ya, tetapi itu membuat saya terbiasa dengan tradisi riset gitu ya. Dan saya termasuk paling rewel kalau ada bahkan tokoh-tokoh senior yang mengirim berita yang sifatnya hoax. Gitu, apalagi cuma screenshot gitu dikirim dan sebagainya, saya pasti akan tegur. Karena itu semacam menunjukkan kemalasan untuk melakukan riset. Betul. Padahal kan sebenarnya sekarang tuh riset gampang kan dengan googling. Tidak perlu datang ke perpustakaan untuk buka-buka halaman gitu. Kalau bahasa agamanya tabayun lah. Tabayun. Nah, saya selalu terbiasa melakukan semacam itu ketika mendapat kiriman berita-berita di situ, saya akan cari kalau sumbernya di mana ini gitu ya. Nah, pernah sekali dua kali mungkin saya pernah tanpa saya baca lagi, terus kemudian saya merasa itu benar, saya kirim ke orang lain dan kemudian ternyata itu hoax. Dan saya itu merasa menyesal sekali, luar biasa. Karena itu proses sebagai seorang wartawan melakukan proses check and rechecknya itu tidak saya lakukan. Kalau sekarang mungkin banyak korbannya itu karena perkembangan media ya. Perkembangan media seperti itu, orang malas untuk melakukan googling dulu. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena sekarang itu eranya sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa penguasa bisa mengendalikan opini publik itu melalui media. Nggak bisa lagi ya? Nggak bisa, tapi mereka menggunakan itu algoritma. Iya. Nah, sayangnya yang memegang algoritma itu kan bukan kita di luar dan tapi bisa dengan di beberapa negara tertentu itu kan bekerja sama dengan regulasi kan. Kalau mereka tidak mentaati regulasi negara setempat misalnya ya dia tidak akan
diizinkan beroperasi bahkan bisa dicabut lah izinnya. Seperti sekarang di TikTok Amerika kan sedang kongresnya sedang mengusulkan agar TikTok itu tidak dilarang untuk di Amerika karena dianggap itu bagian dari intelijen Cina. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir itu Ustadz soal pengendalian media karena eranya justru sudah berubah dan tetapi justru tantangannya buat kita sekarang itu adalah kan orang gini. Ini kan bukan termasuk bid'ah ya, pakai media sosial itu ya. Karena kalau kita sekarang dakwah lewat media sosial lebih masif. Jadi sebenarnya kan man behind the social medianya itu kan yang paling penting ya. Jadi menurut saya ya karena ada hadisnya, antum nanti yang lebih tahu bahwa kita mesti bicara dengan bahasa yang dipahami oleh mereka kan begitu ya. Dan bahasa yang dipahami mereka kan TikTok. Ya mestinya sekarang teman-teman juga masuk ke itu untuk kalau TikTok. Bahasa agamanya bilisani qaumi, dengan lisan kaumnya. Ya dengan lisan kaumnya begitu. Lisan kaum ini kan sekarang bukan kaum dalam pengertian kaum itu orang Jawa, orang ini, tapi kaum itu berdasarkan pengelompokan generasi. Para kan konsumen media. Iya kan gitu. Eranya generasi apa? Generasi Z, generasi Alpha, nanti generasi Beta atau generasi milenial. Kalau orang seperti saya kan generasi kolonial kan gitu ya. Baby booming katanya. Ya baby boomer. Ya saya generasi baby boomer. Jadi menurut saya harusnya kita memang melek soal itu. Betul bahwa algoritmanya dikendalikan oleh mereka. Tetapi kan mereka ini sebenarnya secara umum para pemilik platform ini kan juga pebisnis saja sebenarnya. Di luar idealisme yang ada mereka pebisnis. Jadi mereka akan melayani segmen pasar yang terbesar di mana. Nah di Indonesia segmen pasar terbesar Muslim ya mereka pasti akan men-serve para pengguna Muslim itu gitu. Saya merasa bahwa kali ini ya pada isu pada Pilpres 2024 itu bukan soal Islamophobia tapi soal kecurangan. Yang besar malah kecurangan. Soal kecurangan. Justru itu yang terjadi. Soal etika, soal moral yang dulu kelihatannya kita lupa bahwa itu menjadi sebuah satu hal yang penting begitu. Kita berterima kasih juga pada Pak Jokowi. Ya, karena dengan cara begitu mengingatkan kita bahwa ternyata tadinya saya mau nanya jadi langsung disebut nama sudah. Karena dengan Pak Jokowi kemudian kita etika itu jadi perbincangan publik. Saya sama Bung Rocky itu bertahun-tahun selalu ngomong bahwa parameter pemilihan seorang tokoh itu bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Tapi orang selalu kan selama ini nggak ngeh gitu apa sebenarnya maksudnya. Baru ketika kemudian muncul soal etika dasmu dan sebagainya orang jadi anak-anak sampai generasi TikTok pun paham soal etika. Jadi saya kira kita mesti berterima kasih pada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi pelakunya sama ternyata 2019 sama 2024 ya. Cuma mungkin karena isu Islamofobia tidak lagi menarik jadi ganti yang lain barangkali. Iya. Nah, tapi gini. Itu dua-duanya berbahaya juga ya, tetap saja karena kalau stigma Islamofobia itu yang terkena langsung pada umat pada umat Islam dan kalau terjadi pada umat Islam itu kan mayoritas umat Islam di Indonesia ini umat Islam ya itu berarti terkena hampir mayoritas pada bangsa Indonesia begitu. Sementara kalau kecurangan ini tentu saja pada isunya soal isu demokrasi yang bakal mati gitu. Itu yang saya kira dan kemudian orang kenal dengan istilah dinasti dan sebagainya. Tetapi kok nah ini nanti bagiannya antum nih yang mesti menjelaskan. Kok saya percaya bahwa agama kan juga Allah juga tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ya gitu ya. Alam juga menyatakan begitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu nanti pada satu titik pasti dia akan air yang kemudian dibendung terus-menerus itu kan juga akan meluap jadi air bah dan gelombang. Saya percaya bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan itu ada sampai satu titik itu nanti akan meledak begitu. Kalau bahasa agamanya itu tughyan, tagha. Ya, itu gimana itu? Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Karena dia sudah berlebih-lebihan. Itu banyak tuh perilakunya. Ingin berkuasa sepanjang masa. Ingin ada dinasti. Dia tidak peduli pada etika. Betul. Yang penting apa yang menjadi keinginannya harus terlaksana. Kalau ada yang tersinggung dia bilang mau apa. Nah, itu pendekatannya memang power. Nah, sekarang kan berbeda, Ustaz. Pada pemilu 2019, kita melihat bagaimana banyak sekali civil society, tokoh-tokoh senior wartawan, kampus dan sebagainya yang mati suri kan. Mereka kan menjadi, kalau zaman dulu ini kayak para pujangga kerajaan begitu yang kerjanya memuji-muji para
para kaisar dan para raja gitu. Ya, para sultan. Tapi sekarang mereka ini kan pada siuman, banyak kembali sadar kemudian gerakan-gerakan di kampus kemarin, protes-protes kampus, mereka turun ke jalan dan sebagainya. Kemudian kita kan nggak pernah membayangkan ada senior, jenderal-jenderal senior yang kemudian turun jadi korlap. Kalau dulu korlapnya kan antum mungkin korlap ya waktu 212 ya. Iya betul. Iya kan. Sekarang tapi kan antum masih muda kan. Ini kan jenderal-jenderal senior, profesor jadi korlap dan sebagainya. Jadi menurut saya jangan terlalu pesimis juga dengan situasi. Selalu kita masih ada lihat sisi-sisi yang baik bahwa ternyata sekarang ini nanti katakanlah misalnya Pak Prabowo nanti dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian hak angket di DPR itu tidak berjalan. Tapi Pak Prabowo saya yakin Pak Prabowo sendiri sebenarnya besar dalam tradisi demokrasi karena dia kan bersama bapaknya dulu jadi korban juga ya dan harus melakukan pelarian ke luar negeri dan dia tumbuh dalam tradisi barat yang kenal demokrasi dan kemudian dia juga dasarnya bukan orang yang Islamofobia juga kan begitu ditambah lagi kontrol dari civil society itu kan sangat besar sekarang. Jadi saya berharap saya bukan berharap, saya memprediksi era seperti Pak Jokowi itu nggak akan terjadi lagi karena ya beda sekali antara misalnya Pak Jokowi kan orang yang nggak pernah baca buku, sementara Pak Prabowo baca buku. Orang yang baca buku pasti beda lah dengan orang yang nggak baca buku gitu. Pak Jokowi tipenya membaca situasi, nah, baca komik. Baca komik. Itu pengakuan beliau ya, bukan saya yang itu ya gitu. Ya.